Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas proyek kami pada mata kuliah analisa perancangan sistem informasi dengan judul Proyek Antrian Online Rumah Sakit. Pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kami dapat mengumpulkan tugas proyek kami. Baik, untuk selanjutnya, kelompok kami terdiri dari 5 anggota, di mana ada Saudara Henry Calvin yang nanti akan menjelaskan perihal tentang prototipe dari proyek tugas kami. Lalu ada saya sendiri, Ayu Febianti Putri, yang akan menjelaskan tentang latar belakang dan maksud serta tujuan dari proyek kami. Selanjutnya ada Saudari Bella Hovifah Saadah yang akan menjelaskan tentang ruang lingkup serta analisa sistem berjalan dari proyek kami. Selanjutnya ada Saudari Selvi Dwi Maudina yang akan menjelaskan tentang analisa dokumen serta rancangan sistem dari proyek kami. Dan ada Saudara Yodi Sutrisno yang akan menjelaskan tentang diagram alur dari proyek kami. Baik, langsung saja. Untuk latar belakang masalah dari proyek kami adalah, Rumah Sakit Semua Sehat merupakan tempat pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis yang berlokasi di Cikampek, di mana setiap hari pasien yang datang selalu melebihi nomor antrian yang tersedia. Dan saat ini belum adanya sistem antrian yang berbasis online yang memudahkan calon pasien untuk mengambil nomor antrian tanpa harus mendatangi rumah sakit untuk mengambil nomor antrian. Untuk meningkatkan pelayanan pasien, maka diperlukan sebuah konsep yang baik yang akan digunakan. Maka dari itu, perlu adanya sistem antrian dan pelayanan berbasis online. Lalu, untuk maksud dan tujuan dari proyek kami adalah: yang pertama, mempermudah calon pasien dalam melakukan pendaftaran. Yang kedua, meningkatkan pelayanan rumah sakit atau poliklinik dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga adalah masyarakat mengetahui informasi yang ada pada rumah sakit Semua Sehat. Yang keempat, membantu pihak rumah sakit Semua Sehat dalam hal membuat atau merancang sistem antrian berbasis online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Bella Hovifah Saadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Hovifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup proyek yang telah kami buat. Pembatasan masalah ini dilakukan agar sistem dapat lebih teratur dan terarah. Dari permasalahan yang timbul, penulis membatasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian tugas ini dilaksanakan di Rumah Sakit Semua Sehat Cikampek pada bagian registrasi. Yang kedua, perancangan sistem informasi pendaftaran pasien secara online. Yang ketiga, metode yang digunakan untuk merancang sistem informasi pendaftaran pengobatan secara mandiri ini dengan menggunakan metode struktur sistem analisis dan desain metode SSADM pada tahap perancangan sistem informasi. Yang keempat, perancangan sistem informasi pendaftaran pasien berobat secara online. Pada penelitian tugas ini menangani pasien yang akan berobat untuk layanan jalan, rawat jalan atau inap. Kemudian, ada analisis sistem berjalan, sejarah institusi Rumah Sakit Semua Sehat. Rumah Sakit Semua Sehat merupakan rumah sakit swasta yang berada di bawah naungan PT Sabta Kurnia Abadi yang berlokasi di Jalan Ciselang, Cikampek Utara, Karawang, di atas tanah seluas 7.788 meter persegi. Dengan luas bangunan 4.274 meter persegi, Rumah Sakit Semua Sehat memiliki layanan poliklinik rawat jalan, IGD 24 jam, radiologi 24 jam, laboratorium 24 jam, serta ruang rawat inap baik isolasi ataupun ruangan khusus. Baik, selanjutnya saya Selvi Modina. Di sini akan menjelaskan mengenai analisa sistem berjalan pada analis dokumen. Analis dokumen digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem yang sedang berjalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada data pasien. Yang kedua, fungsi untuk memberikan informasi tentang data pasien yang hendak memeriksakan diri, baik yang baru maupun yang sudah pernah melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Semua Sehat. Yang ketiga, rangkap, yang terdiri dari satu rangkap. Yang keempat, ada atribut. Atribut itu terdiri dari nomor registrasi, nama, umur, dan nomor telepon. Dan yang kelima, sumber, yaitu sumber dari Rumah Sakit Semua Sehat. Selanjutnya,
Ada analisa sistem berjalan pada perancangan input. Perancangan input merupakan awal dimulainya suatu proses suatu sistem yang berasal dari informasi atau data yang berkaitan langsung dengan sistem. Data merupakan masukan untuk sistem informasi. Akurat tidaknya suatu data dari sistem informasi tidak lepas dari data yang dimasukkan. Jika data yang dimasukkan kurang lengkap, maka hasilnya tidak akan optimal dalam menunjang pengambilan keputusan. Selanjutnya, rancangan sistem dan program usulan. Deskripsi usulan prosedur pendaftaran dengan aplikasi. Proses pendaftaran dengan menggunakan aplikasi ini diharapkan pasien dapat melakukan pemeriksaan ke dokter tanpa harus datang lebih awal ke rumah sakit semua sehat. Selain itu, pasien juga dapat mengetahui waktu kapan pasien yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan oleh dokter, karena dapat memantau proses antrian pasien langsung di smartphone pasien masing-masing. Pihak yang terlibat dalam usulan ini tidak mengalami perubahan terdiri dari pasien, bagian pendaftaran, asisten dokter, dan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yodi Sutrisno. Di sini saya akan menjelaskan diagram alur dari aplikasi yang telah kami buat, di mana pengguna membuka aplikasi, lalu sistem menampilkan menu utama. Pengguna dapat melihat tampilan utama aplikasi. Selain itu, dapat melihat poliklinik yang tersedia, melihat jadwal dokter pada daftar dokter, dan jika pengguna mengklik button daftar antrian pasien, sistem akan menampilkan formulir daftar pasien di mana pengguna mengharuskan mengisi form daftar pasien lalu mencetak kartu antrian, dan sistem akan menampilkan kartu antrian yang telah dibuat. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Hendrik Calvin, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menampilkan hasil pembuatan mockup kelompok kami. Sebelum saya akan menjelaskan atau merunning prototype mockup kelompok kami. Di sini juga ada tampilan utama, yaitu rumah sakit semua sehat. Di sini juga ada login dan register untuk pasien yang akan melakukan pendaftaran rumah sakit semua sehat itu. Apabila belum memiliki akun, maka wajib melakukan pendaftaran. Dan di sini juga ada tampilan untuk register atau pendaftaran pasien. Dan setelah daftar, otomatis si pasien itu sudah memiliki akun. Apabila pasien sebelumnya sudah memiliki akun, maka di sini ada tampilan login. Nah, teman-teman, di sini ada tampilan login dan ada tampilan password, dan ini ada tampilan halaman utama yang terdiri dari ada menu-menu yang terdiri dari pendaftaran, profil, layanan kami, jadwal dokter, dan jam besuk. Nah, di sini juga ada tampilan registrasi mandiri. Nah, ini teman-teman, registrasi mandiri. Registrasi mandiri yaitu ada di sini juga pasien juga harus melakukan persyaratan apa saja yang harus diisi untuk melakukan pendaftaran. Dan setelah pasien sudah mendaftar, maka di sini ada masuk ke tampilan maka setelah masuk ke pendaftaran, maka di sini pasien akan masuk ke halaman tampilan bukti nomor pendaftaran ya teman-teman. Dan setelah itu di sini juga ada tampilan profil dan ada tampilan jadwal dokter, jadwal jam besuk, layanan RS semua sehat, dan segini teman-teman ya. Dan di sini juga saya akan lanjut untuk merunning prototype hasil kelompok kami. Nah, di sini teman-teman, ini saya akan merunning prototype hasil mockup yang telah kami buat. Di sini juga ada halaman utama, yaitu ada login dan register.
Apabila kita ingin login, kita tinggal klik login. Maka tampilan login seperti ini. Apabila kita buka password, tinggal klik buka password, klik buka password, masukkan password baru. Setelah itu klik new akun, teman-teman. Dan apabila kita belum memiliki akun, kita wajib membuat akun baru, yaitu kita tinggal klik di sini register. Dan di register juga apabila kita ingin melakukan pendaftaran atau membuat akun baru, kita wajib mengisi persyaratan apa saja yang harus diisi. Setelah semua diisi, tinggal klik daftar. Setelah itu apabila kita sudah memiliki akun, klik login. Nah, di sini juga ada beberapa tampilan halaman-halaman yang disediakan di rumah sakit Semua Sehat. Dan apabila pasien ingin mendaftarkan berobat di rumah sakit Semua Sehat, akan mendaftar online ceritanya, maka tinggal klik pendaftaran. Nah, di sini ada persyaratan apa saja yang harus pasien isi. Setelah selesai, maka pasien klik di sini selesai. Nah, secara otomatis akan keluar nomor antrian si pasien tersebut. Ya, kita tinggal kembali. Dan apabila pasien ingin melihat profil akun dirinya, tinggal klik profile. Nah, di sini ada teman-teman profil data-data pribadi dia. Kita klik kembali. Dan apabila pasien ingin melihat layanan apa saja sih yang ada di rumah sakit Semua Sehat, nah tinggal diklik layanan kami. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari proyek yang telah kami buat, yaitu dengan adanya sistem pendaftaran online ini mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan diri tanpa harus menunggu lama dan mengantri di bagian administrasi. Juga mempermudah pihak rumah sakit dalam menata pasien. Selain itu juga masyarakat dapat menentukan poli sesuai penyakit yang dideritanya dan menentukan jadwal untuk melakukan rawat inap atau rawat jalan. Jadi dengan adanya sistem ini mempermudah dalam setiap aspek, baik untuk masyarakat maupun pihak rumah sakit. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.